يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Ini dari narasumber TV MNC, yaitu pada waktu itu mengisi di Muslim Belajar Islam dan DNK TV. Dan dia juga pengurus MUI Kecamatan Ciputa Timur. Kemudian dia trainer Iktishad Consulting. Dan yang keempat, trainer Fikih Zakat Dai Ambasador Cordova Dompet Duafa. Dan beliau juga konsultan zakat majalah sharing dan konsultan zakat situs eramuslim.com. Kemudian beliau juga trainer zakat ADP IMZ Dompet Duafa, dan beliau ketua Diklat Geraha Insan Cendekia. Dan sampai saat ini dosen Perbanas, benar Pak? UIN Jakarta dan STEI SEBI. Demikian profil beliau. Selebihnya saya serahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum buka puasa jawabnya lemes semua. Ada salam di atas kampak, jawab salam belum kompak. Walaupun puasa harus jawabnya biar kompak ya. Oke. Ayo ting-ting makan opak, yang penting kompak jawabnya. Baik, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral mubarak. Walhamdulillah alladzi amarna bislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, bismillahirrahmanirrahim, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, saimin saimat, para karyawan PT Karsa Buana Lestari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Bapak Dirut, Pak Heru, dan yang sama-sama kita muliakan yang tadi telah menyampaikan Bapak Direktur Laboratorium, Bapak Harahap. Saya juga marganya Simatupang nih Pak Harahap. Siang malam tunggu panggilan ceramah. Atau kadang-kadang dibilang juga Simamora. Simamora siang malam menjual suara. Artinya berdakwah, harapannya biar supaya mengajak amal kebaikan. Hadirin hadirat, adik-adik, para undangan, adik-adik, anak yatim piatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, apa kabar semuanya? Baik. Sekali lagi jawabannya biar kompak ya. Apa kabar semuanya? Jawabannya alhamdulillah, luar biasa,
Allahu Akbar. Bisa seperti itu? Apa kabar semuanya? Allahu Akbar. Wah, itu tadi adik-adik biar semuanya bareng-bareng biar kompak. Apa kabar semuanya? Oh, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ternyata ada penelitian di luar negeri, kalau kita ingin terbebas dari penyakit asam urat, caranya gampang sekali. Wajah kita ekspresinya itu harus senyum yang penuh, senyum yang ikhlas, kemudian ditambah dengan tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi, tepuk tangan bebas asam urat. Karena memang kalau puasa harus bergerak ya. Kalau tidak bergerak, saya yakin insya Allah, karena kita diciptakan oleh Allah dari tanah, akhirnya kita kembali kepada tanah. Kembali ke tanah. Ada nggak orang yang lagi dengerin tidur langsung gini-gini, Pak? Tidak ada. Itu menandakan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Kita makan dari tanah, makanan, buah-buahan, sayur-sayuran dari mana? Dari tanah, kangkung. Ada yang namanya apa? Bayam. Dari mana tuh? Itu dari tanah semuanya. Minum dari tanah. Masya Allah. Masuk kita tadi ada tarikan dari tanah. Nah makanya ini ada salut orang Amerika sama orang Indonesia, terutama umat Islam. Kalau di Amerika Serikat, kalau orang tidak bisa tidur, dia harus datang ke rumah sakit. Tapi kalau umat Islam di Indonesia, dia tidak perlu ke rumah sakit, cukup ikut pengajian, ikut khutbah Jumat dijamin. Itu dia salutnya orang Indonesia. Nah yang tawa itu kayak pengalaman pribadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya alhamdulillah nih terima kasih ditelepon oleh Pak Dedi. Mana Pak Dedinya? Iya, ditelepon oleh Dedi. Saya kebetulan ada habis ngisi kajian zuhur di PT Pista Consulting. Kemudian waktu kebetulan memang saya ada jadwal juga di di daerah Ciputat sana. Nah, tapi malam subuh nanti kan. Kali ini alhamdulillah saya kebetulan lagi kosong, ya izin Allah, alhamdulillah saya bisa silaturahim. Rumah saya jauh, Bu. Rumah saya adanya di BSD. Tahu nggak BSD? Bukan Bumi Serpong Damai, tapi Bekasi sonoan dikit. Para tahu Tambun katanya. Nah, saya aslinya dari Bekasi tapi tinggalnya jauh dari sini. Kampung hutan, orang hutan. Makanya pas ditelepon Pak Dedi, ya 10 menit sampai di sini. Alhamdulillah ini dengan izin Allah. Alhamdulillah kita bisa silaturahim dengan karyawan, para direksi PT Karsa Buana Lestari. Diingatkan, buka bersama itu ada pelajaran buat kita semuanya. Tadi Qori kita telah membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 185. Apa tujuan kita berpuasa? Tujuannya tak lain apa Pak? Untuk bertakwa, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Syaratnya iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ada keimanan. Kalau nggak ada iman, nggak akan mungkin kita akan melaksanakan yang namanya puasa di bulan Ramadan. Para kita puasa di bulan Ramadan dari jam 4:40 sampai jam 6, kurang lebih berapa jam kira-kira? 13 jam ada ya. Nah kita alhamdulillah di Indonesia ini puasanya cuma 13 jam. Kalau di luar negeri, di Eropa udah ada yang sampai 18 jam. Bahkan sampai detik ini, kalau kita lihat dalam medsos di Swedia, tahu nggak Swedia? Kalau nggak tahu, Ciputat belok kanan. Di Swedia itu orang berpuasa kurang lebih 23 jam 38 menit. Berarti puasanya berapa jam tuh?
24 jam kurang 22 menit. Masya Allah, kuat nggak Pak? Ya Allah Pak Ustadz, jangankan 24 jam, 13 jam aja udah ngelihat kolek aja. Ya Allah, yang terbayang-bayang, padahal di iklan udah terbayang, udah makan aja. Dan ini kita seperti itu. Sampai-sampai mau buka puasa aja, padahal masih jam 2, kita udah mau beli makanan apa aja ada itu. Kadang-kadang buah-buahan dibeli. Timun suri dibeli gitu. Ya Allah, ini saya salut nih sama petani di Indonesia. Salutnya kenapa? Timun suri adanya di bulan puasa, di bulan Ramadan, di bulan Muharram ada nggak? Saya nggak pernah salut itu timun suri. Tapi kenapa bilangan timun suri? Berkah. Orang makan timun suri, makan kelapa, ya kan? Sampai makan salak. Bukan hanya salaknya, salut sama orang Indonesia sampai biji-bijinya dimakan. Kolak. Orang Indonesia kan begitu, kolak juga dimakan biji-bijinya. Ini yang dikategorikan kita apa artinya? Mohon maaf ada iklan. Tadi sampai mana tadi? Biji salak, ya keselak tadi itu. Jadi makan biji salak itu buah-buahan luar biasa, apa aja dimakan. Ada pelajaran di bulan Ramadan, di bulan puasa. Jangankan yang haram, yang halal aja tidak boleh. Yang halal tidak boleh, apalagi yang haram. Luar biasa. Apa makna puasa? Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dijelaskan apa makna puasa. Al-imsak, artinya menahan. Secara istilah puasa itu al-imsaku anil akli wasyurbi wal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis samsi, yang artinya orang yang puasa itu menahan, tidak makan, tidak minum, dan sesuatu yang membatalkan. Dari kapan? Dari terbitnya fajar, min tulu'il fajri ila ghurubis samsi. Makanya wajar kalau saudara kita sesama muslim di Swedia, zuhurnya, asarnya, maghribnya itu berbeda. Kalau maghribnya di Swedia kurang lebih jam 12.00 atau jam berapa? 00. Subuhnya jam berapa? Jam 00.38, berarti jam 1 kurang berapa? Jam 1 kurang 22 menit. Wajar saja kalau dia mulai puasa dari subuh. Subuhnya jam berapa? Jam 1 kurang 22 menit atau jam 12:38. Sampai jam berapa? Sampai jam 06, jam 12. Masya Allah. Tapi karena imanan wahtisaban, karena iman dan ikhlas, karena happiness, walaupun berat tidak terasa berat, akhirnya berpuasa. Kita di Indonesia juga sama, puasa dari subuh sampai maghrib, bukan dari imsak ya, karena maknanya ulama itu cuma menghati-hatikan saja. Harapannya kita mengerem. Sebetulnya maksudnya dalam pengertian secara istilah itu min tulu'il fajri, dari subuh sampai maghrib. Itu karena iman, walaupun berat terasa nikmat. Walaupun kita bekerja, kita tetap puasa. Sehingga puasa melatih kejujuran. Ini yang luar biasa, melatih kejujuran. Buktinya apa? Walaupun orang lain tidak tahu, Allah Maha mengetahui. Asyamu li wa ana ajzibi. Dalam hadis kursi dinyatakan puasa itu untuk saya dan saya yang akan mengganjarkannya. Maka kita bisa belajar, Pak Ustadz, bagaimana bisa tahu orang-orang itu ciri-cirinya jujur? Gampang. Kalau bapak-bapak kan ulama menjelaskan, kalau sedang berwudu, kalau zuhur masih dibolehkan, yang tidak boleh makruh apa? Kalau menjelang asar, apalagi kalau diminum, bukan makruh lagi, batal.
Nah, kalau kita ingin tahu apakah kita jujur atau tidak, bisa lihat itu dari yang di kumurnya. Kalau yang di kumurnya 3, yang keluar 2,5 berarti tidak jujur. Ada nggak yang begitu? Aduh, mana dia orangnya? Nah, ini insya Allah di PT Buana apa namanya? Arsa Buana Lestari, insya Allah nggak apa namanya, jujur ya, jujur semuanya. Amin ya Rabbal. Karena jujur luar biasa, bukan untuk orang lain, buat kita sendiri. Di dalam surah Al-Jasiyah ayat 15 Allah telah menegaskan, man amila sholihan bali nafsi wa man asa'a fa'alaiha tsumma ila rabbikum turja'un. Orang yang melakukan amal kebaikan termasuk jujur bukan untuk orang lain, buat siapa? Buat diri kita sendiri. Nabi dikenal dari zaman dulu, dari sejak kecil dikenal dengan orang yang terpercaya. Makanya terus sampai dewasa, sampai menjadi nabi, sampai menjadi rasul, dikenal dengan Al-Amin. Dulu Nabi Al-Amin terpercaya, sekarang Al-Amin masih di penjara. Apa sebabnya? Boleh jadi lagi diuji kejujurannya. Apakah kita termasuk jujur atau tidak? Kalau kita ingin melihat orang Indonesia berbeda dengan orang luar negeri. Kalau orang luar negeri korupsinya nggak mau terang-terangan. Ada yang di bawah meja, baru dia transaksi, dia mengambil hak orang lain. Ada yang di atas meja. Kalau orang Indonesia bukan hanya dibawa di atas, sama meja-mejanya yang dibawa. Karena kenapa? Tidak jujur, padahal kita sudah diawasi. Ada tim intel dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Malaikat apa? Raqib dan yang mencatat amal kebaikan. Apakah nanti kita akan mendapatkannya di tangan sebelah kanan ashabul yamin, atau dikategorikan ashabus simal di tangan yang sebelah kiri? Ashabul yamin yang sebelah kanan berarti dengan amal-amal kebaikan. Kalau bapak-bapak, saya kasih informasi, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau badannya ada yang gemuk, nggak usah takut-takut. Ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang berat timbangannya masuk surga. Apa Pak? Orang yang berat timbangannya masuk surga. Maksudnya timbangan amal kebaikan. Bamai amal miskola darratin khairan yarah wa may ya'mal miskola darratin sarran yarah. Itu yang ditimbang amal kebaikannya. Dalam riwayat kita bisa belajar orang yang jujur bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Pernah suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab khalifah yang keberapa nih adik-adik? Khalifah yang keberapa? Khalifah yang ke-10. Khalifah yang kedua ternyata pernah melakukan belusukan, pernah menyamar bukan sebagai khalifah tapi rakyat biasa. Dia ingin menguji pengembala kambing yang ada di belakang bukit yang lagi kambingnya digembala. Dilakukan uji coba. Wahai saudaraku, Khalifah Umar sedang menyamar. Bolehkah saya membeli 1 ekor atau 2 ekor kambing yang kamu gembala ini? Apa jawaban dari ini? Banyak kerabat-kerabatnya ya. Pegangnya gimana nih Pak Ali? Begini aja ya, diikat. Ada iklan dulu nih. Terus, oke kita terusin dah. Nanti sambil, bukan apa-apa kalau nungguin Pak Ali, tapi udah maghrib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah,
Ternyata apa yang terjadi? Rupanya ketika Khalifah Umar menyamar, dia minta, pengembala kambing, saya mau beli nih kambing ente, bahasa kitanya. 1 atau 2 ekor kambing. Apa jawaban dari pengembala kambing? Maaf Tuan, kambing ini bukan kambing saya. Kambing ini punya juragan saya, majikan saya, bos saya. Di mana bosnya emang? Ada di belakang sono bukit jauh. Karena itu bos, Khalifah Umar ingin nguji apakah ini pengembala jujur apa tidak. Diuji, dikasih solusi, dikasih tawaran, mau apa tidak kira-kira. Ditanya begini, wahai saudaraku, bos kamu kan jauh, tidak ada di sini. Kalau kamu jual 1 ekor, 2 ekor kambing ke saya, maka bos itu nggak tahu. Seandainya dia tanya, tes asam urat, kolesterol, tes darah, yang kecil aja. Sip. Ini lebih bagus suaranya. Ya, terima kasih banyak. Baik, tadi sampai mana nih? Sampai tes. Hah? Nah, tadi menguji, Khalifah Umar menguji ini pengembala. Kalau 1 atau 3 ekor itu kambing dijual, kan yang juragannya, majikannya nggak tahu. Kalau dibilang ini kambing dimakan serigala, dicuri oleh orang, beres. Ternyata apa yang terjadi? Dikasih tawaran seperti itu oleh Khalifah Umar biar supaya dijual. Dia pengen tahu ini jujur nggak nih yang pengembala kambing ini. Ternyata masih ada keimanan di pengembala kambing tersebut. Dia marah dengan wajahnya yang tinggi, dengan nadanya yang tinggi. Dia menyatakan, fa'ainallah, di mana-mana ada Allah. Walaupun juragan saya tidak tahu, walaupun bos saya lagi cuti, walaupun atasan saya tidak masuk, tapi Allah ada di mana-mana yang mencatat amal kebaikan. Sampai keluarlah air mata Khalifah Umar bin Khattab. Alhamdulillah, rakyat saya masih jujur. Apa yang terjadi? Pelajaran dari kisah ini. Pelajaran kisah ini ternyata kalau pengembala itu tidak jujur, boleh jadi dia cuma mendapatkan 2 ekor kambing harganya, atau 3 ekor kambing saja. Apa yang terjadi ketika dia jujur? Ternyata dianterin tuh Khalifah Umar yang minta dianterin ke rumah bosnya, ke rumah majikannya. Ternyata ketika sampai ke rumah bosnya, diketahui pengembala kambing itu adalah seorang budak. Seorang budak karena iman, karena jujur langsung dibebaskan, Masya Allah. Kemudian diberikan uang beberapa ratus dinar yang harganya luar biasa. Kalau dulu 1 dinar bisa beli 1 ekor kambing. Sekarang juga bisa. Karena 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. Kalau ibu-ibu 1 gram emas harganya berapa? Bu, biasanya kalau di pasar Ciputat, pasar mana lagi nih? Cipulir, Tanah Abang, berapa kira-kira 1 gram? 500. 1 dinar 4,25 gram emas dikali 500 berarti 2.125.000 rupiah. Dulu bisa beli seekor kambing. Kalau sekarang bisa? Bisa, kecuali Idul Adha naik dah tuh. Orang-orang dulu 1,5 juta, gede bener tuh kambing. Pas giliran Idul Adha 4 juta. Ya Allah. Hadirin hadirat ikhwani rahimakumullah. Ada banyak pelajaran yang bisa pelajari. Nabi senantiasa jujur. Dengan konsep stop. Stop ini apa stop? Siddiq. Bukan stop dan lini. S-nya siddiq, tablik, amanah, fatonah. Apa artinya siddiq? Siddiq artinya apa ini? Bukan kong sidik.
sidik benar. Namun ada juga yang bilang karena dia benar maka lebih cenderung kepada jujur. Kemudian yang kedua apa? Tablik menyampaikan. Yang ketiga amanah. Yang keempat fatona. Ada guru SD, guru agama ngasih tahu, yuk anak-anak sebutkan semua sifat Nabi, kompak semuanya. Ayo yang pertama sidik, wah semuanya kompak. Yang kedua tablik, semuanya kompak. Yang ketiga amanah, semuanya kompak. Yang keempat cicing wae, semuanya diem. Anak-anak muridnya, emang kenapa? Patona ditangkap KPK. Oh lain ceritanya. Patona artinya cerdas, bukan yang ditangkap. Menggambarkan cerdas apa saja. Nabi dalam berbisnis cerdas. Bisa dilihat dalam bukunya Muhammad S. Trader. Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang, karya Profesor Abdulur Rahman. Maka ada rahasianya. Stop. Puasa juga mengajarkan kita jujur terhadap diri sendiri. Jujur menurut Syekh Sholih Al-Munajjid di dalam kitab Fi Silsilati Fi A'malil Qulub, dia nyatakan jujur itu ada bagiannya. Pertama, as-sidqu bil qalbi, jujur dengan hati. Jujur dengan hati bahwa kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Bukankah inti dari puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 185 itu untuk bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah ciptakan nikmat yang luar biasa, kita tidak minta Allah berikan. Bukankah Allah telah tegaskan dalam surah Al-A'raf, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Ternyata Allah menciptakan manusia, bayi yang baru lahir, walaupun baru melihat, sebetulnya dia belum bisa melihat, belum bisa menatap. Pak Harap mungkin punya cucu ya. Alhamdulillah cucunya ada berapa Pak Harap? Dua. Alhamdulillah punya cucu, nggak usah banyak-banyak Pak Harap, cukup 2 ya. 2 losin. Tapi saya lihat insya Allah ini kayaknya ikhwan-ikhwannya istiqomah semuanya. Istiqomah artinya lurus. Ada juga artinya istri 3 dikontrakin rumah. Wah, yang mana nih yang ikhwan? Ya terus tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwani rahimakumullah. Ternyata kita bisa diingatkan, puasa melatih kita jujur. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Puasa juga melatih kita komunikasinya jujur. Ini kadang-kadang kita punya anak, ibunya, bapaknya, karena sering banyak kreditan yang terjadi, banyak debt collector datang ke rumah, mau nagih, kebetulan uangnya nggak ada. Yang suruh maju siapa? Anaknya. Tok tok tok, assalamualaikum, debt collector. Akhirnya dia nggak masuk, bilang mama nggak ada. Air pas baru keluar dibuka, nyari siapa? Mama ada. Kata mama nggak ada. Yang ngajarin siapa yang nggak jujur? Yang ngajarin mamanya. Bahkan suatu ketika istrinya nanya kepada suaminya, ayah mohon maaf, mama mau jujur nih, ini rumah mewah ini punya saha bahasa Sundanya apa itu berarti Arab? Siapa? Punya siapa? Dia bilang ini punya aang, maksudnya akang. Rumah mewah punya saha aang, mobil Ferrari punya saha Alphard punya saha aang, terus tanah luasnya 5.000 meter punya saha aang tuh saha angsuran.
Wajar kalau kredit mulu. Karena kenapa? Penyakit karyawan, penyakit umat kita, penyakit rakyat Indonesia ada namanya penyakit 3G. Apa penyakitnya? Apa itu 3G? Gasak, gesek, gosok. Yuk bareng-bareng, apa 3G? Gasak, gesek, gosok. Belum kompak, yang kompak didoain udah bisa pergi haji. 3G apa? Oh, ini penyakit ini. Lebih cenderung kita konsumtif, tidak produktif. Karena merasa punya kartu, padahal nggak punya uang cash. Dia ambil itu ke supermarket, ratusan ribu, jutaan. Wah, dia ambil, artinya bahasa Jawanya gasak Pak ya. Ambil, gasak itu barangnya. Setelah diambil, bayarnya bukan cash, pakai apa? Gesek kartu kreditnya. Karena tagihannya banyak, akhir bulan gosok badannya. Karena kenapa? Ya Allah, tagihannya banyak. Karena kita bekerjanya ini kan tipenya P6, tahu P6? Tahu? Bu, P6 pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Apa P6? Bareng-bareng biar kompak, biar apal gitu maksudnya Pak Heru. Ayo bareng-bareng P6 apa? Pergi pagi, pulang petang, ngaku. Tapi kita berdoa mudah-mudahan yang dimaksud dengan pas-pasan. Saat kita beli mobil Alphard pas ada, pas mau haji pas ada, mau umroh pas, mau bangun perusahaan pas, mau cari istri lagi pas ya. Ikhwani rahimakumullah, diingatkan hidup di dunia ini cuma sebentar. Ada pelajaran dari puasa, bukan hanya jujur, etos kerja. Kita diingatkan orang yang berpuasa bukan males-malesan. Salah kalau orang berpuasa malas-malasan. Toh bisa kita lihat dalam sirah an-nabawiyah, dalam sejarah para sahabat, para nabi mengukir prestasi di bulan Ramadan. Sebut saja perang Badar. Perang Badar dibenarkan oleh umat Islam terjadi di bulan apa? Di bulan Ramadan saat umat Islam sedang berpuasa. Peperangan yang tidak melalui pedang, tidak ada darah tetes pun yang turun sampai ada nyawa, sampai hilang, yaitu proses penguasaan Fathu Mekah yang waktu itu dikuasai oleh kafir Quraisy. Kapan pelaksanaannya? Di bulan Ramadan, di bulan puasa. Ekspansi ke luar negeri, ke Spanyol, Andalusia, melalui panglimanya Tariq bin Ziyad yang dikenal dengan Selat Gibraltar. Tariq bin Ziyad, maka itu pun terjadi di bulan Ramadan, termasuk di Indonesia. Ada prestasi umat Islam, tidak malas-malasan, justru berjuang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia merdeka tanggal berapa? 17 Agustus tahun 45. Saya tanya, ini terjadi di bulan apa? Di bulan Ramadan. Bisa dicek dalam kalenderan Hijriah, tanggal 9 Ramadan. Kalau dihitung 1436 diambil kurang lebih ada 72 tahun kalau pakai kalenderan Islam. Di bulan Ramadan harapannya karyawan PT Karsa Buana Lestari ini juga saat bulan Ramadan buatlah prestasi dengan hasil-hasil yang bisa bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ulama-ulama di Aceh, kalau kita baca dalam biografinya, ada tradisi, ada kebiasaan. Apa tuh?
Batu akik nih ya. Tapi saya informasi nih bapak-bapak para penggemar batu akik. Untuk bulan Ramadan batu akik itu pamornya kalah, nggak booming makanya. Kalah boomingnya sama apa? Batu es. Bener bu? Nih ibu-ibu yang biasa tahu. Biasanya ibu-ibu kan bikin es, lagi males. Rupanya nggak ada di kulkas es. Jam 2, jam 3, jam 4 yang dicari apa bu? Batu es. Pernah nggak nyari batu akik? Kalah pamornya. Ini gara-gara tadi sih batu akik tadi. Saya jadi mau ceramah jadi lupa jadinya. Sampai mana tadi ini? Batu akik. Tuh. Puasa ada prestasi, hendaknya karyawan. KBL aja ya. Susah bener nyebutnya. Karsa Buana Lestari ini KBL bukan apa namanya? Cinta Lestari apa tuh? Cinta CBL ya? Cinta Bunga Lestari ya? Dikit lah ya. Apa? Oh begitu aja juga. Sengaja saya salah. Padahal memang salah. Nah, demikian halnya dengan karyawan yang ada di sini. Ramadan buktikan bukan lemes-lemesan, walaupun ada yang menyatakan naumus shaim ibadah, tapi dinyatakan dalam sanadnya ternyata sangat lemah. Bahkan ada yang menyatakan sudah menjadi apa? Sudah mau, tidak perlu dijadikan, justru harusnya berprestasi. Bukankah Allah menegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ujungnya itu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ternyata kalau kita berpuasa lagi kerja apa, kita berpuasa lebih baik. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik kerjanya otot, pakai otak itu berbeda. Coba kita lihat Pak, bandingin. Saya mau tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Kira-kira gajian gedean mana kira-kira, tukang batu kali sama tukang batu ginjal? Gedean mana, tukang batu kali sama tukang batu ginjal? Tukang batu kali itu dokter, spesialis ginjal. Gedean mana berarti? Berarti besaran gajiannya tukang batu ginjal. Tukang batu kali berapa dia? Dia angkat batu kali dari sungai, berangkat dia jam 5 subuh sampai jam 5 sore. Berapa ongkosnya? 100.000 rupiah. Itu belum dibagi 5 orang. Berarti satu orangnya berapa? 20.000 rupiah. Tukang batu ginjal ada yang sakit dioperasi minimal 150 juta sampai ada yang 250 juta. Apa yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, Allah telah menegaskan, kita mau gajinya gede, besar tergantung kita. Mau bersungguh-sungguh apa tidak, mau belajar ilmu apa tidak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Makanya kalau di sini nih, saya mau tanya, gaji Pak Dirut, Pak Heru, sama security gedean mana kira-kira? Hah? Security? Wah. Hal hitungannya boleh jadi beratan security, tapi karena ilmu, belajar, kuliah S1, S2, S3, sampai S10 jurusan Bintaro Ciputat. Belajar tidak apa-apa. Bukankah ini bulan Ramadan kita suruh belajar kok? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, makanya wahyu yang pertama kali turunkan surah apa? Al-Alaq. Iqra, bacalah, tadarus, bukan hanya baca saja. Harapannya kita pahami, kita hafalin. Jangan cuma kita hafal surah Ikhlas saja. Makanya beda Imam Masjidil Haram sama imam masjid di Indonesia.
Imam Masjidil Haram kalau kita lihat di dalam internet di Google itu gajinya berapa? Ada yang menyatakan 150 juta sebulan. Sampai ada yang 250 juta. Wajar setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah itu baru baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, panjang-panjang. Kenapa digaji? Makanya banyak motivasi orang bisa ngapal Quran. Di Indonesia perhatian pemerintah nggak ada. Mohon maaf, perhatian pengurus masjid nggak ada. Akhirnya itu imam masjid umpama contoh Pak Rahab jadi imam, zuhur ikhlas, asar ikhlas, maghrib ikhlas, isya kata malaikat pasti Pak Harap subuh ikhlas lagi. Tidak apa-apa, tapi kita latihan lagi, kita pelajari bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, kita pahami artinya. Jangan sampai ada kasus, ada jamaah kita umroh, jamaah haji, mereka lagi haji, lagi umroh. Pokoknya dia mah kalau ada orang Arab ngomong, pokoknya doa, padahal lagi berantem. Karena pakai eagle, pokoknya bahasa Arab katanya. Apa lagi berebut trayek, dia baru nyampe ke Jeddah itu ditarik-tarik tuh, berebutan. Kalau kayak kita mungkin berebut tuh, preman-preman, tukang angkut barang, dibilang apa kata kita, amin. Padahal lagi berantem. Termasuk jamaah kita lagi dimarah-marahin, ditanya, diinterogasi, siapa yang kencing ini di sini? Dengan pakai bahasa Arab, manil baul bihadal makan, dia bilang amin. Padahal ditanyain apa, siapa yang kencing di sini? Dibilangnya apa? Amin. Karena kenapa? Nggak belajar, nggak baca, bukannya Al-Quran. Tapi ingat, Al-Quran jangan pakai langgam Jawa. Kalau pakai langgam Jawa kacau tuh. Yang jadi imam Jawa, nanti ganti lagi orang Padang pakai langgam Padang. Kalau pakai Madura juga. Kalau itu dibolehkan juga, yang lebih kacau lagi kalau pakai bahasa apa namanya? Arab pakai langgam dangdut. Ya Allah, kacau itu jadinya. Sholatnya nggak khusyuk, jadi joget. Seharusnya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena pakai gagar langgam itu dibolehin, langgam dangdut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kacau nggak kira-kira? Ya Allah. Walaupun ada perbedaan, ada yang membolehkan kecuali sesuai dengan makhraj, tapi kebanyakan tidak sesuai dengan makhraj karena disesuaikan bukan makhrijul huruf tapi sesuai dengan langgamnya. Udah masuk nih? Belum. Oh, udah, tapi waktu Indonesia bagian sana udah nih. 10 menit lagi. 10 menit. Bukan apa-apa, saya lagi mikir mau ngapa di sini. Apa? Nah, itu udah mulai nih. Ya baik, sambil dibagi-bagi, tapi mohon perhatian juga ke depan. Anggap aja yang membagi itu nggak ada. Ya baik. Ini ada iklan dulu, bukan apa saya ngomong nanti bapak-bapak dengar liatin itu isi apa namanya? Isinya pastel, isinya risol, ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak pelajaran di bulan Ramadan. Bahkan ketika Allah menegaskan dalam firman-Nya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasalah kamu sekalian. Khairul lakum itu lebih baik jika kamu tahu, bahkan dinyatakan sumu tasihhu, berpuasalah kalian pasti kalian akan sehat. Walaupun ini sanadnya kurang kuat, tapi memberikan gambaran wa antasumu itu aja yang Allah telah tegaskan, puasa itu lebih baik jika kamu tahu. Orang Barat ingin membuktikan ajaran Islam apa benar atau tidak. Jangankan tentang puasa,
puasa, kenapa umat Islam tidak boleh makan daging babi? Ternyata disurvei, bapak-bapak bisa cek tuh di YouTube. Di YouTube dicek daging sapi dengan daging babi. Ketika daging babi, daging sapi dipotong, itu warnanya berbeda. Kalau daging sapi agak merahan. Kalau daging apa namanya? Babi itu agak keputih-putihan. Yang ingin saya sampaikan adalah ada terjadi yang luar biasa. Kenapa Allah melarang kita umat Islam untuk memakan daging babi? Ternyata para dokter-dokter luar negeri barat dia menyatakan, oh ternyata ada cacing pita. Makanya banyak sekarang perkembangan umat Islam, mereka masuk Islam gara-gara meneliti kehebatan Islam. Di antaranya daging babi dengan daging sapi ketika dipanaskan itu yang pertama daging sapi pakai derajat Celciusnya 100 derajat Celcius. Itu warna merah cuman berubah warna jadi agak keputih-putihan. Tidak ada pergerakan yang lain. Tapi yang sangat menakjubkan daging babi. Daging babi disiram dengan air 100 derajat Celcius, yang keluar itu cacingnya itu keluar langsung lompat-lompatan, jingkrak-jingkrakan. Bukan mungkin goyangnya goyang gigoh kali. Goyang 25, sekarang ada goyang 25. Itu cacingnya lagi pada goyang-goyang. Bayangin, semakin panas semakin keluar. Bisa bayangkan kalau dikonsumsi oleh manusia, makanya boleh jadi banyak yang jelek-jelek, yang bagus adalah umat Islam. Puasa juga sama, diteliti oleh orang barat. Sholat diteliti oleh orang barat. Profesor Neuroscience mereka meneliti tentang sujud. Sujudnya umat Islam saat sholat itu luar biasa. Bisa menyebabkan sirkulasi udara, sirkulasi darahnya itu bagus kepada peredaran otak. Bahkan penelitian orang Cina juga luar biasa, bahwa kalau orang sholat awal waktu mereka menjadi sehat. Di antaranya kalau kita sholat subuh awal waktu, itu paru-paru kita menjadi sehat. Karena dalam ilmu kedokteran, bahwa paru-paru itu berfungsi jam 3 sampai jam 5. Kita sholat subuh jam berapa? Ya kan saya 5-an kan? Itu masih ada fungsi. Makanya coba kita renungkan, kalau kita lagi batuk jam segitu itu batuknya itu kenceng. Tapi kalau kita tidak batuk, kita tidak sholat tahajud, kita tidak subuh, maka boleh jadi kita tidak sehat organ tubuh kita. Makanya banyak mereka masuk Islam. Demikian halnya dengan puasa yang diteliti. Apa benar puasa itu lebih baik bagi orang yang berpuasa? Umat Islam ternyata disurvei. Dia disurveinya bukan kepada manusia, tikus. Tikus ada yang dipuasakan, ada yang tidak dipuasakan. Tikus yang tidak dipuasakan itu rata-rata matinya bukan wafat, bukan. Matinya 2,5 tahun itu mati sampai 3 tahun. Berbeda dengan tikus yang dipuasakan beberapa jam dalam setiap harinya, seperti biasa makan minum tapi dipuasakan beberapa jam. Apa yang terjadi? Tikusnya itu usianya lebih panjang. Bukan 2,5 tahun, bukan 3 tahun, bisa sampai 4 sampai 7 tahun. 4 sampai 7 tahun itu usianya panjang. Makanya kalau kita ingin panjang usia, maka harus berpuasa. Sampai-sampai Al-Imam As-Safi, pengarang kitab Kitabul itu ternyata mengarang kitab usianya 16 tahun. Biasanya ulama-ulama menyusun kitab seperti Sunan At-Tirmidzi, menyusun kitab Sunan At-Tirmidzi usianya hampir 80 tahun, 70 tahunan. Tapi Al-Imam As-Safi 16 tahun. Apa rahasianya? Rahasianya karena bukan hanya puasa di bulan Ramadan, tapi senantiasa puasa Senin Kemis. Kalau kita puasa Senin dikenal orang Jawa apa namanya? Nyenen. Kalau Syawal ngawal. Kalau Kamis ayo apa? Farham apa? Bismillah. Artinya beda. Makanya ada juga dilakukan teliti terhadap mereka yang sedang ulangan ujian. Muslim yang puasa sama yang tidak berpuasa. Dikasih soal, ternyata jawabannya bagaimana? Hasilnya mereka yang tidak berpuasa rata-rata nilainya
7 ke bawah, 7, 6, 5 dan seterusnya. Tapi mereka yang berpuasa saat dia mengerjakan soal itu rata-rata nilainya di atas 7, 8, 9 sampai ada yang excellent, yaitu nilainya 10. Ini Masya Allah, puasa bisa menjadi sehat. Kalau bapak-bapak punya mobil baru dikeluarin oleh showroom, ada nggak tuh peraturannya Pak? Servis berkala. Coba kita renungin. Showroom orang yang membuat mobil, yang membuat motor tahu kapan itu motor, mobil servis berkala. Kalau kita ikut petunjuk yang membuat motor, mobil, insya Allah mobil kita, motor kita akan awet bertahun-tahun. Betul betul tidak? Tapi kalau mobilnya mobil baru, parah, baru beli, 5 tahun nggak pernah servis-servis, gimana kira-kira? Maka cepat, cepat rusak. Demikian halnya itu manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia, organ tubuhnya, menciptakan perut ini sumber penyakit. Ternyata kalau istilah mesin, hadirin hadirat, kalau mesin setiap hari kita panaskan rama-rama, rusak nggak kira-kira? Butuh istirahat, perut juga butuh istirahat. Profesor Muhammad Tawahiri dia meneliti umat Islam yang berpuasa ternyata luar biasa. Bukan hanya sel darah putihnya itu semakin meningkat sehingga staminanya bagus, kesehatannya bagus, termasuk kulitnya menjadi halus. Ibu-ibu kalau ingin kulitnya halus suruh ngapain? Puasa. Ibu-ibu kita beda, datang ke kecantikan. Ada krim malam, krim siang, krim pagi. Ya, yang kesian ibu bapaknya bau krim. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita dalam buka bersama ini dilatih tadi agar kita berikan bukti kita sebagai karyawan di PT KBL ini, yuk dengan prestasi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dengan apa? Dengan ilmu kita boleh jadi alhamdulillah sekarang diundang anak yatim. Berapa Pak Harhab yang diundang? 30. Mudah-mudahan tahun depan bisa 300. Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa 3.000 orang. Karena kenapa? Banyak survei Pak. Perusahaan kalau ingin untung memang harus dia memberikan rezeki untuk anak yatim. Karena anak yatim akan mendoakan perusahaan kita semakin banyak. Insya Allah itu akan dinilai sedekah. Karena kenapa? Kita menyantuni anak yatim sama saja kita senang sama Nabi. Nabi bukankah yatim? Piatu famal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar. Bahkan Nabi berdoa, Nabi bersabda, saya dan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti begini nih. Ana wa kafirul yatim bil jannah hakada. Dekat, telunjuk dengan jari. Kenapa tidak telunjuk dengan apa ini? Ibu jari kejauhan, apalagi telunjuk dengan ini nih kelingking begini metal. Iya kan? Justru dekat. Ana wa kafirul yatim bil jannah. Semoga ada manfaatnya karena waktunya udah sebentar. Udah masuk Pak ya? Sudah masuk. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan tidak hanya dalam teori saja. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di perusahaan yang kita cintai ini. Mudah-mudahan bisa memperoleh proyek yang banyak, memperoleh keuntungan yang banyak. Mudah-mudahan juga gajinya bapak-bapak semuanya, para karyawan-karyawati minimal gajinya 10 juta. Ya, minimal 10 juta, mudah-mudahan 16 koma. Tanggal 16 sudah koma. 16 juta lah ya. Nah, mudah-mudahan jangan lupa kalau sudah sedekah semuanya, mudah-mudahan buat ustaznya juga amplopnya ditambahin. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar ditambah daun katuk. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele karena jamaah udah pada lapar dan ngantuk karena udah masuk apa? Masuk maghrib. Yuk bersama-sama kita doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.